Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat 3 Yohanes pasal pertama ayat 11. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tema renungan saat ini adalah meniru yang baik menjadi teladan yang benar. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, manusia pada dasarnya adalah makhluk peniru. Sejak lahir kita belajar berbicara dengan meniru suara orang tua. Kita belajar berjalan dengan meniru langkah-langkah sederhana yang dicontohkan. Dalam proses bertumbuh, meniru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Saat remaja kita meniru gaya bicara, cara berpakaian, bahkan pola pikir artis idola atau figur yang kita kagumi. Saat dewasa kita meniru cara kerja, kepemimpinan, atau strategi orang-orang yang kita anggap berhasil. Tanpa disadari, sebagian besar hidup kita dibentuk oleh siapa dan apa yang kita tiru. Tuhan tidak pernah melarang manusia untuk meniru. Justru Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang belajar melalui relasi dan keteladanan. Namun firman Tuhan di dalam 3 Yohanes pertama ayat 11 memberikan peringatan yang sangat tegas dan jelas, yaitu kita dipanggil untuk selektif dalam meniru. Jangan meniru yang jahat, melainkan yang baik. Kalimat ini sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat besar bagi arah hidup dan iman kita. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Alkitab mencatat banyak contoh orang-orang yang belajar melalui keteladanan. Salah satunya adalah Timotius. Ia bertumbuh dalam iman karena meniru teladan neneknya Lois dan ibunya Eunike yang dengan setia menanamkan iman yang tulus kepada Allah. Kemudian dalam perjalanan pelayanannya, Timotius meniru Paulus, seorang rasul yang hidupnya sungguh-sungguh berpusat pada Kristus. Paulus sendiri dengan rendah hati menyatakan bahwa ia layak ditiru karena ia meniru Kristus. Rantai keteladanan ini menunjukkan bahwa meniru yang benar akan membawa seseorang semakin dekat kepada Tuhan dan semakin dewasa di dalam iman. Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, siapa yang sedang kita tiru? Apakah nilai-nilai hidup, cara berbicara, cara mengambil keputusan, dan cara memperlakukan orang lain mencerminkan teladan Kristus? Atau justru kita lebih mudah meniru hal-hal yang populer, menyenangkan, tetapi bertentangan dengan firman Tuhan? Pilihan panutan akan sangat menentukan arah langkah kita. Apakah menuju kehidupan yang berkenan kepada Allah
atau sebaliknya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, lebih dari itu kita juga perlu menyadari bahwa hidup kita sendiri bisa menjadi contoh bagi orang lain. Bisa jadi anak, adik, teman, atau rekan kerja sedang meniru cara hidup kita. Oleh karena itu, panggilan orang percaya bukan hanya meniru yang baik, tetapi juga menjadi teladan yang baik. Ketika kita meneladani Kristus dalam kasih, kejujuran, kesetiaan, dan ketaatan, hidup kita dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bijak memilih teladan, berani menolak pengaruh yang jahat, dan setia meniru kehidupan yang berpadanan dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberi kami teladan hidup yang sempurna. Berilah kami hikmat untuk memilih siapa yang kami tiru dan siapa yang mempengaruhi hidup kami. Tolong kami agar bukan hanya meniru yang baik, tetapi juga menjadi teladan yang membawa orang lain semakin dekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi karena berkat pertolongan Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami teringat untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami dan pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau. Berikanlah hati yang melayani masyarakat, jauhkan mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.